Dan gak lama kemudian ternyata pintu ini terdengar ada yang buka, kledak. Disitulah baru Susanti ini merasa merinding sekali. Dan ada sosok yang Susanti ingat waktu itu, sosok ini seperti pakai baju kebaya merah, tapi dia nggak bisa ngelihat pasti wajahnya seperti apa. Dia mencium bau wangi sekali, karena suasana ini agak remang-remang. Jadi sosok perempuan ini duduk persis di samping suaminya itu. Akhirnya dua orang murid Aba Asep ini menutupkan satu kain. Jadi kain ini ditutupkan di kepala Dayat dan juga di kepala si putri jin ini tadi. Selesai seperti itu, setelah Aba Asep membacakan mantra, barulah si putri ini keluar. Dan Susanti itu melihat persis bahwa putri ini seperti nggak jalan, tapi seperti melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Susanti yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Susanti. Jadi Susanti ini cerita tentang mantan suaminya. Nah, ada pesan tersendiri dari Susanti juga dari kami yang menceritakan bahwa dalam hal ini Susanti ini nggak ingin membuka kembali aib dari mantan suaminya. Jadi niat Susanti mengirim cerita di Kembara Sunyi ini supaya cerita dari Susanti dan juga mantan suaminya ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Jadi perlu digarisbawahi bahwa dalam hal ini tidak ada niatan sedikit pun untuk membuka kembali aib dari mantan suaminya. Nah, cerita ini bermula ketika waktu itu Susanti ini dari kecil tinggal di Magelang, Jawa Tengah. Di usia sekitar 22 tahun, Santi ini sudah ingin menikah. Nah, karena waktu itu dia belum ada gambaran siapa yang mau dinikahi, karena waktu itu dia belum dekat sama sekali dengan laki-laki. Akhirnya ketika dia ini ketemu dengan teman-temannya, Susanti selalu bilang kalau ada laki-laki yang mungkin mau cari jodoh, bisa dikenalin ke aku. Nah, hal ini pun berlalu sampai beberapa bulan kemudian. Nggak lama setelah itu ada satu temannya yang ngabari ke Susanti, ada satu laki-laki asalnya dari salah satu kota di Jawa Barat yang sudah niat untuk menikah. Tapi usianya waktu itu 12 tahun di atas Susanti. Nah, awalnya waktu itu dia berpikir, ini kalau usianya lebih tua kok kayaknya kejauhan. Tapi setelah mereka dipertemukan, mereka kenalan, akhirnya Santi ini merasa ada kecocokan di antara mereka. Apalagi waktu itu si laki-laki ini yang namanya Dayat ini sering kali datang ke Magelang. Jadi dia menunjukkan sikap seriusnya ke Susanti dan juga keluarganya. Nah, Susanti ini
anak terakhir dari 3 bersaudara. Jadi saudaranya ini perempuan semua, dan orang tuanya sudah bercerai dari sejak Susanti ini kecil. Jadi waktu itu yang disampaikan oleh ibunya ini cerai dengan ayahnya ketika Susanti usianya masih 2 tahun. Jadi kira-kira hampir 20 tahun lebih Susanti ini nggak tahu atau nggak pernah ketemu dengan sosok ayahnya. Nah, pada kala Dayat ini datang ke Magelang, si Dayat ini mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Susanti, dan waktu itu akhirnya disepakati tanggal pernikahan mereka. Nah, karena mereka ini punya dana yang nggak terlalu banyak, jadi pesta pernikahan ini digelar seadanya. Nah, untuk makan dari para tamu itu, semua makanannya dimasak oleh ibunya Susanti. Jadi pernikahan ini digelar apa adanya, nggak terlalu mewah, dan yang diundang hanya orang-orang yang dekat-dekat. Nah, setelah pernikahan ini digelar, Susanti pun tinggal bersama suaminya ini di rumah yang ada di Magelang. Nah, di rumah itu terdiri dari 3 kamar, dan di dalam rumah ini ada 2 rumah tangga. Jadi kakak-kakaknya Susanti semua ini tinggal di sana bersama suami dan juga anak-anaknya. Nah, begitu tinggal di sana, Dayat ini masih belum kerja. Menginjak usia 2 bulan pernikahan, ada kabar bahwa Susanti ini hamil. Mereka senang, tapi di satu sisi lain, si Susanti ini juga bingung karena Mas Dayat ini juga belum dapat kerjaan. Akhirnya sambil nunggu proses kehamilan ini, si Dayat ini sering diajak oleh tetangga Susanti untuk nggarap-nggarap rumah. Jadi mengerjakan bangunan-bangunan, apapun pekerjaannya dilakukan oleh Dayat ini. Menginjak usia 3 bulan pernikahan mereka, Dayat merasa bahwa dia sudah mulai nggak nyaman tinggal di sana. Karena gimana pun juga rumah yang nggak terlalu besar itu dihuni oleh beberapa rumah tangga. Jadi dia merasa mulai ada gesekan-gesekan di antara mereka. Jadi Dayat merasa kalau terus-terusan seperti ini, nanti malah menimbulkan konflik antar keluarga. Jadi Dayat pun ngajak Susanti untuk kembali ke rumah Dayat yang ada di Jawa Barat itu. Nah, di rumah yang ada di Jawa Barat ini, Dayat punya 1 rumah peninggalan orang tuanya. Jadi kedua orang tua Dayat ini sudah meninggal lama, dan rumah peninggalan ini ditinggali adik perempuannya yang sudah menikah juga. Adiknya punya 2 orang anak, dia tinggal di sana bersama suaminya. Rumah ini sebenarnya cukup besar, ada 3 kamar di sana, dan begitu Santi tinggal di sana bersama Dayat, awal-awal ini adiknya Dayat ini memperlakukan Santi seperti layaknya kakak sendiri. Jadi Santi pun nyaman, dan waktu itu Dayat bekerja mengantarkan anak-anak sekolah. Jadi beberapa kali setiap pagi Dayat mengantar ke sekolah, dan siang harinya jemput anak-anak sekolah ini. Itu terus berlanjut sampai menginjak usia kehamilan Susanti ini 9 bulan, sampai pada akhirnya proses kelahiran. Lah, singkat cerita, di usia anaknya ini yang menginjak 1 tahun, mulailah banyak hal-hal yang ganjil yang dirasakan Susanti dan juga Dayat di rumah itu. Nah, awalnya yang dikatakan Susanti ini, adiknya Dayat ini memperlakukan Susanti seperti kakaknya sendiri. Jadi dia ramah dan baik orangnya. Tapi begitu Santi punya anak yang usianya sudah menginjak 1 tahun, mulai dia ngerasa kok di rumah ini hawanya sudah berbeda. Apalagi Susanti ini sering ngelihat sesuatu yang aneh. Nah, waktu itu si Santi ini sendirian di rumah. Dia cerita kalau malam itu tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamarnya. Begitu dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, waktu itu Susanti berpikir mungkin adiknya yang lagi ngetuk, terus mungkin pergi. Akhirnya dia tidur lagi. Nah, Dayat ini belum juga pulang, jadi dia tidur sama anaknya itu. Begitu dia tidur, ada yang ngetuk pintu lagi. Begitu dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa lagi, dan ada bau semacam wangi-wangian. Nah, waktu itulah Santi itu merasa merinding. Jadi setelah dia cium bau wangi-wangian ini, dia menghubungi suaminya untuk segera pulang.
Nah, begitu si Dayat ini pulang, diceritakanlah semua kejadian-kejadian yang dia alami itu. Nah, ternyata Dayat sendiri juga mengalami hal yang sama. Jadi begitu Dayat ini tidur, tiba-tiba kayak ada sosok hitam besar yang datang terus langsung menindih badannya Dayat. Disitulah Dayat ini nggak bisa nafas, dan sampai akhirnya dia percaya bahwa di rumah ini ada yang ganjil. Padahal selama Dayat tinggal di sana, mulai dari kecil sampai dia dewasa, belum pernah ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, sampai pada satu ketika Dayat ini pergi ke rumah salah satu temannya. Dia iseng-iseng cerita tentang pengalaman yang dialami, juga dialami oleh istrinya di rumah itu. Terus temannya ini bilang, ya di rumahmu itu kayak sengaja ada yang nunggu. Jadi penunggu ini sengaja didatangkan supaya membuat kalian itu nggak nyaman. Lah di situ Dayat ini merasa aneh. Loh, emangnya siapa yang sengaja melakukan itu? Awalnya temannya ini ragu untuk ngomong. Tapi karena Dayat terus memaksa, temannya ini bilang, maaf Yat, sebenarnya bukan maksud menyinggung atau menuduh, tapi kelihatan banget kalau di rumah itu memang benar sengaja didatangkan sesuatu supaya kamu itu terganggu. Dan itu mohon maaf dilakukan sama adikmu sendiri. Lah otomatis Dayat nggak percaya. Karena selama ini ya adiknya baik-baik saja, nggak pernah ada iri dengki satupun. Nah, waktu pun berjalan, Dayat masih belum percaya kata-kata dari temannya itu, bahwa adiknya yang melakukan ini semua. Ternyata berjalannya waktu, Dayat dan Santi ini mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nah, kejadiannya waktu itu ketika Santi ini ada di dapur, dia lagi mau masak, dan anaknya ini ada di dalam kamar. Tiba-tiba, Santi ini dengar ada kayak yang mencoba menggoda anaknya. Nino. Dia dengar ada suara mendengung-mendengung seperti itu dan ada suara bersenandung. Nah, si Santi ini berpikir awalnya, ini masa iya adik, maksudnya adiknya Mas Dayat. Jadi dia abaikan waktu itu, dia terus masak di dapur, dan gak lama suara-suara ini semakin terdengar jelas, dan dia juga dengar bahwa suara adiknya Dayat ini ada di depan rumah lagi ngomong anaknya. Nah, begitu dipastikan lagi, Santi ini ngelihat ke arah depan. Ternyata adiknya Dayat itu ada di depan rumah lagi nyuapin anaknya. Disitulah mulai Susanti ini merasa, loh terus yang ada di kamar itu siapa? Sedangkan suara yang dari kamar ini masih terdengar. Begitu dibuka kamar ini, ternyata Susanti ini ngelihat sekelebatan ada sosok perempuan yang seolah-olah gendong anaknya. Begitu Susanti buka pintu dan sosok ini langsung pergi. Disitulah Susanti merasa ada yang aneh. Dihubungilah suaminya ini, dan begitu Dayat pulang diceritakanlah semua bahwa tadi ada sosok perempuan tapi terlihat sekarang sekelebatan, dan perempuan ini sudah nggak nampak lagi. Dari situlah Dayat mulai semakin percaya, jangan-jangan memang ada yang sengaja naruh sesuatu di sini supaya mereka ini nggak nyaman. Barulah Dayat benar-benar tahu, dia menemukan satu bingkisan yang seperti pocong dibungkus dengan ukuran kecil. Yang bingkisan ini diletakkan persis di bawah peralatan dapur. Jadi disembunyikan di balik tempat beras. Ini Dayat yang tahu sendiri. Dan dari situ Dayat langsung ngomong ke adiknya, "Dek, ini maksudmu apa kok kamu bikin kayak gini?" Nah, awalnya adiknya nggak mengaku. Tapi lama-kelamaan, akhirnya adiknya ini mengaku bahwa yang melakukan itu adalah suaminya si adiknya ini. Jadi sebenarnya suaminya itu nggak nyaman ketika Dayat dan istrinya ini tinggal di rumah itu. Karena sebelum-sebelumnya, selama Dayat ini masih bujang, Dayat ini kan ngekos, dia nggak tinggal di rumah itu. Nah, ketika selesai menikah, Dayat dan istri tinggal di sana, suami dari adiknya ini merasa nggak nyaman. Jadi seolah-olah dia ini nggak mau ada orang lain tinggal di sana. Lah karena Dayat ini sebagai kakak, meskipun Dayat juga punya hak atas rumah itu, jadi dia langsung tersinggung, dan dia bilang ke istrinya, ya sudah, besok kita pergi aja dari sini. Nanti aku cari informasi,
Mungkin ada teman yang mau nampung, kita mau tinggal di mana, nanti kita lihat belakang aja lah. Setelah itu pun Dayat ini pamit. Ternyata waktu itu adiknya ini kayak menyesal ketika kakaknya ini keluar. Apalagi waktu itu anaknya masih usia 1 tahun. Nah, karena Dayat sudah tersinggung, dia pun keluar dari rumah. Dan dia masih bingung ini mau kemana. Dan waktu itu dia ingat ada satu temannya yang ada di Jawa Timur ini yang pernah menginfokan bahwa ada kerjaan untuk si Dayat ini. Tapi lokasinya ada di satu kota di Jawa Timur. Nah, pekerjaan ini adalah jaga sekolahan SMP yang posisinya ada di Jawa Timur. Dihubungilah temannya itu. Ketika Dayat ini menghubungi temannya, ternyata memang masih belum ada yang jaga sekolahan itu. Akhirnya dengan cepat Dayat langsung menuju ke Jawa Timur. Dia langsung menuju ke sekolah SMP ini. Begitu sampai di sana, Dayat ini dipersilakan masuk. Ada satu ruangan yang mirip kamar, letaknya ada di samping toilet. Nah, si temannya ini bilang, si temannya ini juga guru yang ada di sana. Dia bilang, ya kamu tinggal di sini nggak apa-apa sama anak istrimu, karena selain kamu di sini juga ada yang tinggal. Seperti Pak Bon ini juga tinggal sama keluarganya. Beliau menetap di samping musola itu. Ada lagi juga orang usia sekitar 25 tahun. Dia juga tinggal di sebelah kelas bagian pojok. Dia tinggal di sana sendirian. Jadi nggak hanya kalian yang tinggal di sekolah ini, jadi nggak usah takut. Nah, karena awalnya Dayat ini berpikir yang penting dapat tempat tinggal dan yang penting dapat pekerjaan, dia lakukan itu. Nah, hari pertama mereka ini belum mengalami satu kejadian apapun. Meskipun mereka tahu bahwa ketika malam menjelang, suasana sekolah ini sepi dan terlihat sangat angker sekali. Apalagi di tengah-tengah sekolah itu, di bagian tengah ada pohon beringin yang ukurannya lumayan besar. Nah, disitulah yang menurut Dayat ini energinya luar biasa panas. Nah, hari-hari pun berlalu sampai 2 minggu kemudian, Dayat ini masih kerasan tinggal di sana. Jadi belum ada kejadian-kejadian yang miring. Singkat cerita, sampai si anaknya Dayat ini usianya 4 tahun. Jadi Dayat kerja di sekolah ini sudah hampir beberapa tahun, sampai anaknya ini menginjak usia 4 tahun. Nah, si anaknya ini namanya Arya. Jadi waktu itu ketika malam hari, si Arya ini menunjukkan gelagat yang aneh. Nah, malam itu ketika Dayat ini belum sampai kembali ke sekolah, dia ada pekerjaan di luar, si Susanti ini tidur di dalam ruangan itu bersama si Arya. Tiba-tiba Susanti ini ngerasa kok Arya ini kok nggak ada di sampingnya. Begitu dilihat ternyata Arya ini nggak ada dan pintu itu sudah kebuka. Mulailah dia panik karena waktu itu sudah malam dan yang tinggal di sekolah ini sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Seperti Pak Bon dan juga pemuda yang tinggal di ujung kelas itu sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Lah, sedangkan Susanti sendiri nunggu Dayat ini kok belum pulang-pulang suaminya ini. Jadi dia mulai cari si Arya ini. Arya, kamu di mana, nak? Arya. Mulailah Susanti ini melewati pohon beringin itu dan suasana kelas ini kan gelap. Dia mulai masuk ke bagian pojok. Sementara Susanti ini tahu cerita tentang kelas yang ada di bagian pojok itu sering terjadi kesurupan di sana. Nah, awalnya Susanti ini takut menuju ke lokasi itu. Tapi karena dia panik, karena anaknya ini belum kembali, dia terpaksa menuju ke tempat itu. Ternyata dari kejauhan dia ngelihat si Arya ini menghadap ke arah kelas. Jadi dia sambil bengong. Nah, Susanti langsung panggil, Arya, Arya sini nak. Nah, si Arya ini belum juga noleh. Begitu Susanti ini mendekati Arya, nak kamu ngapain di sini? Ditariklah tubuh Arya ini ditarik dan si Arya ini kayak orang yang bengong, kayak dia barusan ngelihat sesuatu. Langsung dibawa menuju ke tempatnya. Begitu sampai di kamar, ditanya, kamu tadi kenapa kok di situ? Ternyata Arya ini cerita. Dia cerita kalau ada temennya yang datang dan ngajak mainan di bawah pohon beringin. Nggak lama kemudian si anak ini ngajak si Arya main ke rumahnya.
Jadi waktu itu Arya ini nggak mau masuk ke dalam rumah, yang menurut Arya itu adalah rumah, karena Arya takut begitu sampai di rumah si temennya ini, dia ngelihat wujudnya tinggi besar semua dan wajahnya hitam. Nah Arya itu sempat takut karena, loh ini kok bukan kayak bapak sama ibuku, kok bukan kayak orang seperti biasa. Disitulah Arya cuman ngeliat dan nggak berani masuk. Untungnya waktu itu si Susanti ini langsung manggil Arya. Nah setelah kejadian itu, Santi cerita ke suaminya ini bahwa Arya mengalami hal-hal semacam itu. Nah si Dayat ini sempat bilang ke Susanti, kalau malam nanti misalnya aku belum datang, kamu jangan lupa kunci pintunya. Sedangkan Susanti ini bilang ke Dayat bahwa dia ini sudah kunci pintu. Dia nggak tahu mungkin Arya ini bisa buka pintu sendiri atau seperti apa, dia nggak tahu. Yang jelas malam itu Susanti ini sudah kunci pintu dengan rapat. Nah ternyata beberapa minggu setelah kejadian itu, Dayat ini ada urusan lagi di luar. Waktu itu sekitar jam 9 malam. Jadi si Arya ini ditidurkan di samping Susanti dan nggak mendekati pintu. Nah malam itu Susanti ini tidur dan sesekali dia bangun karena panik. Dia bangun sesekali dan ngelihat Arya ini masih ada. Akhirnya beberapa kali setelah dipastikan Susanti bahwa si Arya masih tidur di situ, Santi pun mulai tidur dengan nyenyak. Di tengah-tengah tidur itu, Susanti ini tangannya megang ke arah kiri, ternyata anaknya ini sudah nggak ada. Begitu dipastikan lagi, ternyata Arya sudah nggak ada dan pintu kembali kebuka. Langsunglah Susanti ini keluar dari kamar. Dia langsung cari, Arya, kamu di mana nak? Kamu di mana? Nah, Susanti ini langsung secara otomatis menuju ke tempat yang terakhir kali dia lihat Arya. Begitu Susanti ada di sana, ternyata Arya ini nggak ada di situ. Dia mulai panik lagi, dicarilah sekeliling sekolah itu dicari. Dan ternyata ketika Susanti ini melewati pohon beringin itu, si Arya ini kayak main dengan temennya, tapi nggak tahu Susanti nggak melihat ada anak lain selain Arya. Tapi Arya ini kayak berlarian kecil, persis di bawah pohon beringin itu. Ketika Susanti ngelihat ada interaksi dari anaknya seperti itu, langsunglah dia ini panik. Arya, ayo pulang, kamu ngapain di sini? Ini mah masih main sama temannya Arya. Sudah ayo pulang nak, pulang. Ditariklah Arya ini. Lah, begitu Arya ini ditarik sama Susanti, si Arya beberapa kali dia sempat noleh ke arah pohon beringin itu, seolah-olah dia pamit ke satu sosok entah itu siapa. Dan Susanti sama sekali nggak melihat ada sosok apapun di situ. Nah begitu sampai di sana, ketika Dayat ini pulang, Susanti cerita lagi tentang kejadian yang dialami itu. Nah beberapa kali kejadian ini terus terjadi sampai Susanti bilang ke Dayat, Mas, alangkah baiknya kalau kita ini pindah aja lah, nggak usah di sini. Karena kasihan Arya, aku itu nggak mau kalau Arya ini nantinya ada apa-apa. Jadi lebih baik kita pindah aja, nggak usah di sini lagi. Nah, sedangkan Dayat ini menjelaskan sekali lagi ke Susanti, kalau aku nggak kerja di sini, aku kerja di mana lagi? Nah, Susanti pun bilang, kamu inget nggak ada temanku yang pernah nawari aku untuk jaga villa di daerah Puncak? Nah, karena Dayat ini pun inget, dia coba bilang, ya sudah coba hubungi temanmu itu, barangkali masih ada lowongan kerjaan itu. Ternyata setelah dihubungi, villa yang ada di Puncak itu memang masih butuh orang untuk jaga villanya. Jadi akhirnya beberapa hari setelah si Dayat ini bilang ke temannya dia mau keluar dari pekerjaannya di sekolah itu, mereka pun akhirnya menuju ke daerah Jawa Barat, menuju ke Puncak, langsung menuju ke villa yang dituju. Jadi ada villa dengan ukuran yang besar sekali, dan di samping villa ini ada bangunan yang mirip rumah, ada satu kamar dan ruang tamu kecil. Memang bangunan ini difungsikan untuk penjaga villa. Nah, selama 2 tahun terakhir ini penjaga villa ini sudah meninggal. Ada bapak-bapak yang hidup seorang diri di sana, dan beliau sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, untuk menjaga villa ini, mereka tinggal di tempat itu. Jadi mulailah Dayat dan Susanti tinggal di sana. Malam-malam kemudian, dia merasa nggak ada kejadian apapun. Tapi yang membuat Susanti nggak kerasan tinggal di sana karena
suasananya ini sepi, jadi lingkungannya sepi, dan apalagi ketika malam itu nggak ada tetangga-tetangga satupun yang bisa diajak ngobrol, karena ini merupakan lingkungan villa-villa yang ada di puncak. Jadi yang dirasakan Susanti itu ketika malam, dia selalu merasa sepi. Nah, sampai berjalan 1 bulan, villa ini belum juga ada yang nyewa. Akhirnya Susanti tanya ke temennya, ini villa yang tak jaga ini memang disewakan atau enggak? Kok 1 bulan kami jaga di sini kok belum ada yang sewa? Nah, temennya bilang ya memang villa itu sering sepi karena villa itu terbilang mahal dan kapasitasnya untuk orang banyak. Biasanya kalau ada yang make, biasanya ada dari teman-teman mahasiswa yang menyewa tempat itu, jadi mereka rame-rame. Jarang ada keluarga yang nyewa di villa itu. Nah, mendengar penjelasan temannya, dia nggak curiga sama sekali. Menginjak 2 bulan, Susanti dan Dayat tinggal di villa itu, barulah dia mengalami ada kejadian yang menurut dia ini ganjil. Jadi seperti biasa, Susanti dan Dayat ini setiap sore dia selalu membersihkan villa, baik itu di dalam maupun di luar. Dan begitu membersihkan villa tersebut, semua lampu ini dimatikan, termasuk lampu yang ada di bagian lantai 2. Begitu lampu dimatikan, mereka pun kembali ke rumahnya. Ternyata sekitar jam 10 malam, Dayat ini kebangun dan bangunin Santi. Itu kok ada yang nyala lampunya. Emang kamu yang nyalain? Apa tadi kamu lupa matikan lampu? Lah, Santi bilang ke Dayat, enggak, sudah tak matiin semua. Mereka ini biasa, lampu yang ada di dalam villa ini dimatikan semua kecuali lampu yang ada di luar. Tapi waktu itu tiba-tiba lampu yang ada di lantai 1 dan lantai 2 nyala semua. Nah, mereka pun bingung. Akhirnya mereka masuk lagi dan mematikan semua lampu. Gak lama kemudian mereka kembali ke rumah dan mereka lanjutkan tidur. Di pagi harinya, begitu mereka bangun mau membersihkan villa ini, ternyata lampu ini nyala lagi semua. Lah, Dayat dan Susanti ini jelas bingung karena mereka ini selalu mengunci pintu villa, dan sebelum mereka ini mengunci pintu, semua lampu ini sudah dipastikan mati. Nah, 2 kali terjadi ada kejadian seperti itu, mereka mulai merasa ada yang aneh dengan villa ini. Nah, sampai beberapa hari kemudian, si Susanti ini kebetulan tinggal sendiri karena Dayat waktu itu ada janjian dengan temannya. Nah, ketika Susanti tinggal sendirian bersama si Arya, Susanti ini dengar kayak ada keramaian di villa itu. Jadi kayak ada tamu yang datang dan masuk ke villa itu. Lah, otomatis Susanti ini bingung. Memangnya ada tamu? Kok Mas Dayat nggak bilang kalau ada tamu yang sewa villa? Si Susanti pun langsung ngecek. Begitu dia menuju ke villa ini dalam keadaan nyala semua lampunya. Dan dia ngelihat di bagian dapur itu dia dengar seperti ada orang yang makan. Jadi suara garpu, piring, dan sendok ini saling bersahutan. Seperti ada orang makan dan ada orang yang saling bercanda. Nah, karena Susanti ini takut, dia nggak mau melanjutkan menuju ke ruang makan. Jadi dia putuskan kembali ke rumah dan dia hubungi suaminya. Nah, karena suaminya meyakinkan Susanti bahwa nggak ada tamu, nggak lama kemudian Dayat ini pun datang. Dilihatlah bareng-bareng. Ternyata begitu mereka melihat barang, sudah nggak ada aktivitas lagi di ruang makan. Jadi nggak ada satupun piring ataupun sendok yang ada di meja makan. Nah, mereka mulai merasa aneh. Dimatikanlah lagi lampu-lampu itu. Nah, kejadian ini terus-menerus terjadi. Sampai Susanti ini merasa dia benar-benar ketakutan dan nggak mau lagi tinggal di tempat itu. Nah, karena mereka belum ada gambaran lagi si suaminya ini mau kerja di mana, jadi dia memaksakan diri tetap tinggal di villa tersebut. Nggak lama kemudian ada 1 orang temannya suaminya ini yang datang. Jadi teman suaminya ini nggak tahu dia teman apa, karena Susanti tahunya ketika temannya ini datang ke villa tersebut dan si Dayat ini sering ngobrol dengan temannya itu. Beberapa kali temannya ini selalu datang, sampai 1 minggu kemudian Dayat bilang ke si Susanti, jadi temannya ini ngajak 1 ritual. Yang ritual ini menurut Susanti itu sangat aneh. Disitulah Dayat mengungkapkan bahwa dia ini mau melakukan ritual menikah
dengan jin yang itu diyakini bisa mendatangkan kekayaan. Lah karena Susanti ini agak nggak percaya dengan hal-hal semacam itu, jadi si Susanti ini sempat bilang ke suaminya, kamu nggak usah aneh-aneh ah, kamu nggak usah ngomong-ngomong hal yang menurutku itu nggak masuk akal. Lah dijelaskan pelan-pelan oleh Dayat. Setelah dijelaskan oleh suaminya, Susanti ini masih nggak percaya kalau ada hal-hal semacam itu. Ternyata si Dayat ini menjelaskan bahwa teman-temannya ini sudah melakukan hal semacam itu dan usahanya berjalan sukses. Karena Susanti ini merasa bahwa perekonomian mereka itu selalu di bawah rata-rata. Jadi Susanti ini nggak sempat berpikir panjang. Dia langsung bilang ke suaminya, sambil dalam hati kecil Susanti ini dia pengen membuktikan bener nggak sih kalau ada ritual semacam ini. Lah barulah disepakati pada malam tertentu, waktu itu yang Susanti ingat hari itu hari Rabu. Dan menurut suaminya, hari itu adalah Rabu Pon menurut tanggalan Jawa yang disepakati oleh dukun yang ada di Gunung Salak itu. Jadi dukun ini rumahnya ada di lereng Gunung Salak. Orang-orang atau warga sekitar atau semua murid-murid dari Abah ini menyebut Abah tersebut dengan panggilan Abah Asep. Nah, Abah Asep ini mengaku bahwa beliau sudah sering kali menikahkan manusia dengan sosok jin. Dan semua persyaratannya harus seperti itu. Jadi laki-laki ini harus sudah menikah. Syarat-syarat yang harus diberlakukan, mereka harus membawa beberapa peralatan atau perlengkapan seperti kelapa muda, kemenyan, dan juga bunga-bungaan. Dan selain itu juga ada mahar yang harus disertakan di sana. Nah, mahar ini adalah uang senilai sekitar 2 juta rupiah. Nah, Susanti ini memang mengaku saat itu nggak punya tabungan yang lebih. Jadi untuk mahar uang 2 juta itu dia harus meminjam ke temannya. Nah, karena Susanti ini juga penasaran, dia nggak percaya kalau ada hal-hal semacam itu. Awalnya dia merasa, apa mungkin ada pernikahan semacam ini? Dan Susanti ini sudah gelap mata. Dia diyakinkan terus oleh suaminya bahwa selesai pernikahan itu digelar, maka usaha yang dilakukan oleh mereka ini akan mengalami peningkatan yang drastis. Lah begitu sampai di lereng Gunung Salak ini, mereka dipertemukan dengan seseorang yang namanya Abah Asep itu. Abah Asep ini usianya sekitar 56 tahunan. Beliau berpakaian seperti orang biasa, nggak tampak seperti seorang dukun. Dan pada saat itu Abah Asep menjelaskan semua persyaratan-persyaratan, persis seperti apa yang dikatakan Dayat bahwa laki-laki ini harus sudah menikah dan lain sebagainya. Setelah dijelaskan oleh Abah Asep, nggak lama kemudian Abah Asep ini nyalakan rokok dan Abah Asep ini duduk-duduk sambil ngerokok santai. Nah, si Dayat dan istrinya ini nggak mau tanya lebih lanjut, jadi dia cuma melihat Abah Asep ngerokok sambil santai. Hampir 1 jam seperti itu, barulah Abah Asep bilang, ayo sudah waktunya ini. Abah Asep pun dia ngambil senter, langsung masuk ke hutan. Di dalam hutan itu ada bangunan yang semacam gubuk. Mereka masuk ke sana. Dan begitu Susanti dan Dayat masuk di sana, Abah Asep bilang, nanti ini si Nyai Putri ini akan datang. Dan semua ijab kabul ini akan dilakukan. Jadi nanti mbaknya tetap diam di sini, jangan keluar dan jangan takut. Dan nggak lama setelah itu ada 2 orang laki-laki yang datang. Nah, 2 orang laki-laki ini mengaku sebagai muridnya Abah Asep. Disitulah 2 laki-laki ini bertugas sebagai saksinya. Nah, pada waktu itu, sampai waktu itu Susanti ini masih belum percaya. Jadi Susanti waktu itu santai. Dia yang dia rasakan, dia cuma takut dengan gelap. Nah, begitu duduk di sana, si Dayat ini disuruh maju 1 langkah dan duduk persis di depan Susanti. Sedangkan Abah Asep ini menghadap ke arah mereka. Si Abah Asep diam dan mulailah menyalakan kemenyan. Nggak lama setelah itu, tiba-tiba Susanti ini ngerasa di luar, ini angin ini berhembus nggak seperti biasanya. Jadi pohon-pohon itu seperti menyentuh genteng-genteng yang ada di rumah itu. Dari situlah Susanti ini mulai merasa takut. Dia mulai merasa kayak ada sesuatu di situ. Dan gak lama kemudian ternyata pintu ini terdengar ada yang buka. Peledak.
disitulah baru Susanti ini merasa merinding sekali. Dan ada sosok yang Susanti ingat waktu itu, sosok ini seperti pakai baju kebaya merah, tapi dia nggak bisa ngelihat pasti wajahnya seperti apa. Dia mencium bau wangi sekali, karena suasana ini agak remang-remang. Jadi sosok perempuan ini duduk persis di samping suaminya itu. Jadi persis di depan Susanti ini duduk Dayat dan juga si perempuan ini yang pakai baju kebaya merah. Dari situlah Susanti ini merasa, ini manusia apa jin? Tapi Susanti waktu itu merasa aneh dengan kejadian waktu itu. Dan kejadian ini hanya berlangsung nggak beberapa lama, nggak sampai setengah jam. Dari situlah Aba Asep ini seperti mengutarakan satu mantra. Setelah mantra ini dibacakan, akhirnya 2 orang murid dari Aba Asep ini menutupkan satu kain. Jadi kain ini ditutupkan di kepala Dayat dan juga di kepala si putri jin ini tadi. Selesai seperti itu, setelah Aba Asep membacakan mantra, barulah si putri ini keluar. Dan Susanti itu melihat persis bahwa putri ini seperti nggak jalan, tapi seperti melayang. Dan lewat persis di samping Susanti, kemudian keluar. Nah, setelah itulah suasana angin di luar ini benar-benar bertiup dengan kencang. Susanti ini dengar bahwa pohon-pohon ini seperti bergerak dengan keras sekali. Dan setelah kejadian itu, barulah Aba Asep bilang, sudah, alhamdulillah, proses pernikahan ijab kabul ini sudah selesai. Nah, ayo kita kembali ke rumah saya. Susanti ini masih belum percaya tentang kejadian yang baru dialami itu. Kejadian ini nggak sampai 15 menit berlangsung. Dan Susanti yang awalnya nggak percaya dengan hal-hal semacam itu, tapi mau nggak mau dia bisa melihat sendiri, menyaksikan sendiri sosok putri berbaju merah ini hadir. Dan dia merasa merinding waktu itu. Begitu mereka ada di rumah Aba Asep pesan sekali lagi, kalian setelah ini harus ngontrak rumah, meskipun rumah kecil-kecilan. Sediakan satu kamar yang khusus untuk Nyai Putri. Nyai Putri ini akan datang di malam-malam tertentu. Dia menatap ke wajah Susanti. Aba Asep ini melihat wajah Susanti. Neng harus ikhlas kalau suaminya di malam tertentu masuk ke kamar itu untuk melayani Nyai Putri. Nah, Susanti tidak bisa jawab apapun, dia cuma diem dan cuma mengangguk. Setelah mereka pulang, beberapa hari kemudian, dia ini pinjam ke temannya lagi uang untuk ngontrak satu rumah. Ada 2 kamar dan ada 1 kamar mandi. Nah, kamar inilah yang nantinya akan digunakan oleh suaminya untuk bersenggama dengan putri jin ini tadi. Nah, sampai hari itu Susanti masih belum percaya. Jadi dia menjalani kehidupan seperti biasa. Setelah tinggal di kontrakan itu, pada satu malam si Dayat ini pamit ke Susanti untuk pergi ke rumah temennya. Dan gak lama kemudian ketika Dayat ini pulang, si Dayat ini bilang ke Susanti bahwa besok akan ada temennya yang ngirim rombong bubur ayam. Dia ini punya modal yang memodali Dayat untuk jualan bubur ayam. Nah, keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, temennya ini datang. Dia ngirim 1 rombong bubur ayam lengkap dengan semua perlengkapannya. Mulailah Dayat ini berjualan bubur ayam. Sampai sore hari, dan sore hari kemudian temennya ini datang. Mulailah dari situ dia belajar bikin bubur ayam. Keesokan harinya Dayat mulai berjualan bubur ayam. Pada malam yang ditentukan, Susanti ini nggak ingat malam itu malam apa. Yang jelas, pada waktu itu ketika Susanti tidur bersama Dayat, tiba-tiba Dayat ini bangun. Awalnya Susanti berpikir kalau Dayat ini mau ke kamar mandi. Ternyata si suaminya ini kok belum kembali ke kamar. Dia pun mulai curiga. Dia buka kamar, dilihatlah kamar mandi, ternyata kamar mandi ini kosong. Nah, Susanti begitu ngelihat ke kamar satunya, dia coba buka pintu, ternyata kamar ini terkunci. Disitulah Susanti mulai merasa aneh. Apa iya suamiku ini benar-benar melayani putri jin yang ada di sana? Lah, Susanti pun gak ambil pusing, dia masuk ke kamar. Keesokan harinya dia tanya lagi ke suaminya ini, kamu kemarin dari mana? Kok tiba-tiba bangun, terus tak cari gak ada? Si Dayat ini bilang, dia masuk ke kamar, dan dia cerita bahwa malam itu ketika dia masuk ke kamar, si putri ini datang. Dan dia melakukan hubungan seperti layaknya suami istri.
Tapi waktu itu entah kenapa Susanti ini nggak merasa cemburu sama sekali. Mungkin waktu itu Susanti juga merasa mungkin ini bukan bangsa manusia. Jadi dia nggak merasa bahwa suaminya ini punya 2 istri. Nah, kejadian itu sampai berbulan-bulan. Dan percaya nggak percaya, usaha yang digeluti suaminya ini semakin meningkat. Suaminya ini punya beberapa rombong bubur ayam dan dia bisa mempekerjakan sekitar 15 orang karyawan jualan bubur ayam semua. Lah mulailah dari situ ekonomi dari Susanti dan Dayat ini mengalami peningkatan. Sampai pada akhirnya mereka bisa membeli satu rumah dan mereka tinggal di sana. Setelah tinggal di rumah itu, Dayat ini menunjukkan sikap yang mulai berubah. Setelah dia punya banyak karyawan, mulailah Dayat menunjukkan sikap-sikap yang menurut Susanti itu mulai nggak wajar. Jadi Dayat ini sering marah ke Susanti, bahkan sampai sering main tangan. Dari situlah Susanti mulai merasa nggak nyaman. Dia sempat pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Magelang, dan nggak lama kemudian si Dayat ini jemput lagi. Dia ngajak lagi Susanti kembali ke rumah. Berbulan-bulan kemudian ternyata Dayat mengulangi hal yang sama. Sampai Susanti tahu sendiri bahwa Dayat ini selingkuh. Dia sering pergi ke klub-klub malam dan selingkuh dengan perempuan-perempuan. Dan dari situlah Susanti sudah mulai merasa dia nggak nyaman dengan suaminya itu, dan Susanti memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya yang ada di Magelang. Setelah itu ketika dia diskusi dengan kakak-kakaknya, Susanti pun berniat untuk bercerai dengan suaminya itu. Berbulan-bulan lamanya Susanti masih tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan status si Susanti ini belum jelas karena si Dayat belum mau bercerai. Nah, begitu berjalannya waktu, sampai kemudian ketika anaknya ini usia 9 tahun, barulah si Dayat ini mau bercerai. Nah, setelah kejadian itu, Susanti pun hidup di Magelang. Dia memilih berjualan apa adanya. Dia memilih berjualan pulsa dan beberapa macam aksesoris HP di Magelang sana. Nah, sampai kemudian ada teman si Dayat ini yang kebetulan ada di Magelang dan ngajak Santi untuk ketemuan. Lah, Susanti pun menyambut temannya itu. Dia cerita tentang Dayat ini. Ternyata begitu bercerai dengan Susanti, Dayat ini semakin gak karu-karuan. Dia sering menghambur-hamburkan uang, dia sering main adu ayam. Pada satu malam, ketika itu temannya ini nemenin si Dayat masuk ke klub malam atau sebuah tempat karaoke. Di situ Dayat ini minum mabuk-mabukan. Dan di pertengahan malam ketika mereka ini mau pulang, temannya ini ngelihat Dayat itu tertidur. Dibangunkan oleh teman-temannya. Nah, yang membuat temannya ini panik karena Dayat ini nggak bangun-bangun. Ternyata si Dayat ini meninggal di situ. Cerita ini diceritakan oleh Susanti di Kembara Sunyi sama sekali bukan bermaksud untuk membuka kembali aib-aib dari mantan suaminya itu. Tapi semata-mata cerita ini dibagikan untuk teman-teman yang nonton tayangan ini supaya teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Susanti yang sudah menceritakan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.